Spontan, nggak usah kanan kiri, nanti sholat apa poco-poco akhirnya nggak jelas ya. Kalau kita kalau kita di puncak misalnya. Alhamdulillah, kembali lagi di El Kalam, lembaga kajian dan konsultasi mengenai Islam. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang masuk di El Kalam, yaitu pertanyaan mengenai kiblat. Ya, karena memang kiblat ini pernah jadi masalah di zaman Rasulullah saja. Di Madinah sampai ada masjid kiblatain, masjid dengan dua kiblat. Ya, kaitannya kiblat untuk arah sholat kita menghadap. Baik, pertanyaannya, jika sholat tidak persis menghadap kiblat, apakah sah? Nah, ini nanti satu, tidak persisnya itu karena memang itu harus diklarifikasi, karena kenyataannya sekarang dari Kementerian Agama sebetulnya ada untuk membuat meluruskan kembali arah kiblat, atau karena dalam kondisi tertentu atau di tempat yang memang dia kesulitan mencari arah kiblat. Oke, untuk menanggapi tentang arah kiblat di dalam sholat, monggo silahkan, siapa yang mau menanggapi itu? Menghadap kiblat itu salah satu dari syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang menghadapnya itu yang diukur itu bisodri, dengan dada, dengan dadanya. Hanya ada istisna, memang pengecualian, boleh tidak menghadap kiblat itu dalam dua kondisi, yaitu sholat fi syiddatil khauf, yang kedua musafir, ya, sholat sunnah fin nafilah, di dalam berkendaraan ketika safar. Kemudian tentang pas dan tidaknya, ini dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, untuk orang yang dekat, ya, orang yang dekat dengan kiblat memang harus pas, memang harus plat istiqbalu ainil Ka'bah liman kana qoriban minha, yang dekat dengan Ka'bah. Amma man kana ba'idan, orang yang jauh, ghairu qadirin alal musyahadah, yang tidak mampu untuk melihat Ka'bah tentunya, walau kana bi Makkah, sekalipun tempatnya di Makkah, maka bil ijtihadi, dengan ijtihad, dengan perkiraan. Nah, mungkin itu satu referensi yang mungkin yang lain bisa menambahkan atau bisa membantah mungkin, ya. Pertama, Ka'bahnya apa Masjidil Haram? Tentang ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ya. Murad, ya, wal murad huna bil masjidil haram al Ka'bah, yang dimaksud dengan masjidil haram dalam ayat itu adalah Ka'bah, adalah Ka'bah. Karena sekarang kalau lihat pada faktanya, realitasnya, salah satu alasan kenapa jam tertinggi di Mekah dengan tower yang begitu besarnya itu adalah untuk menentukan arah kiblat, sehingga memang kalau dari jauh tidak mungkin tepat kepada Ka'bahnya, tapi kepada masjidnya. Makanya asal kena masjidnya, maka ada sebagian yang mengatakan ya sudah, yang penting arahnya ke situ. Menanggapi pertanyaan tersebut bisa dirujuk tafsir Al-Qurtubi jilid 2 halaman 443. Masya Allah. La khilafa bainal ulama'i, tidak ada perselisihan perbedaan pendapat di antara ulama, annal Ka'bata qiblatun min kulli ufukin, bahwa Ka'bah merupakan kiblat dari segala penjuru setiap yang salat. Wa ajma'u ala anna man syahadaha, dan para ulama bersepakat bahwasannya siapapun yang menyaksikan wa'ayanaha, dan dapat mengetahui secara pasti arah kiblat tersebut, tata kiblat tersebut, furidha alaihi istiqbaluha, difardukan alias wajib untuk mengetahuinya. Wa annahu intaraka istiqbalaha wa huwa mu'ayyinun laha wa 'alimun bi jihatiha fala salata lahu. Jika bisa melihat dengan pasti, bisa menentukan arahnya dengan
pasti, melihat dengan pasti dan tidak menghadap kiblat alias meninggalkannya, padahal dia tahu secara pasti dan mengetahui arahnya, maka sholatnya itu tidak sah. Ini menurut Imam Al-Qurtubi yang menurut banyak ulama dikategorikan sebagai representasi dari mazhab Malikiyah. Sehingga konsekuensinya wa alaihi i'adatu kulli ma shalla. Sehingga jika orang yang sholat dan tidak menghadap kiblat padahal dia tahu secara pasti, maka sholatnya tidak sah dan harus mengulang. Zakarahu Abu Umar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Nah, di sini ada permasalahan. Wa ajma'u ala anna kulla man ghaba anha ayastaqbila nahiyataha wa syatraha wa tilqaha. Para ulama juga bersepakat bahwasanya seseorang yang mungkin tidak bisa mendapatkan informasi mengenai kepastian arah dan juga bagian dari di mana kiblat tersebut, fa in khafiyat alaihi, jika kemudian terhalang, baik tidak ada informasi, tidak mengetahui arah, tidak ada yang bisa ditanya, maka apa yang dilakukan fa alaihi ayastadilla ala dzalika fi kulli ma yumkinuhu minan nujumi war riyahi wal jibali wa ghairi dzalika mimma yumkinu ayastadilla bihi ala nahiyatiha. Berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang memungkinkan, dengan melihat perbintangan, mungkin maksudnya bukan nujum atau perdukunan, bukan ya, tapi secara astronomi mungkin, atau secara kalau dalam ilmu Jawa itu ilmu titan, misalnya kan orang Jawa dulu itu bisa mengetahui, oh ini arahnya kalau bintang di sini berarti ke sana, seperti itu ya. Wariyahi, atau arah angin, atau ya melalui petunjuk alam semesta lah, atau hal-hal yang bisa memungkinkan bagi orang yang akan melaksanakan sholat itu bisa mendapatkan informasi atau setidaknya indikasi tentang arah kiblat tersebut. Nah, terkait dengan pertanyaan waqtalafu hal fardul ghaibi istiqbalul aini awil jihati. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum seseorang yang gaib. Di sini maksudnya tidak bisa mengetahui secara pasti dan tidak bisa melihat arah kiblat tadi. Gitu. Apakah harus betul-betul menghadap kiblat, yaitu al-ain, ainul qiblah, awil jihah, atau cukup arahnya? Dan seperti itu ya. Tadi kalau disampaikan Ustadz Muji, barangkali yang kemudian secara geografis itu jaraknya sudah jauh, tidak bisa melihat kiblatnya, atau misalnya di luar Mekah atau negara Saudi Arabia misalnya, atau yang jauh dari itu, tidak bisa memperkirakan. Wa minhum man qala bil awali, gitu. Mengenai kewajiban menghadap kiblatnya atau arah kiblat itu ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat wajib menghadap kiblat persis, pokoknya definitif. Misalnya diwakili oleh Ibnul Arabi, salah seorang pakar mazhab Malikiyah, kemudian dibantah oleh atau dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi wa huwa dhaifun. Asani, alasan yang kedua, karena tadi masalahnya tidak tahu secara pasti arahnya dan persisnya di mana. Alasan yang kedua, asani annahu al-ma'muru bihi fil Qur'an. Liqaulihi ta'ala wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum ya'ni minal ardi min syarqin aw gharbin. Nah, karena memang secara tekstual ayatnya itu tidak menjelaskan tentang ainul qiblah, tetapi di sini memakai redaksi syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum, yakni dari arah bumi bagian barat atau timur, meskipun tidak secara pasti. Nah, yang ketiga, anal ulama ihtajju bis-saffi at-tawili alladhi yu'lamu qat'an annahu ad'afu 'ardil baiti. Nah, juga memakai kias bahwa kalau dalam arti harus ainul qiblah itu nanti bagaimana dalam kondisi jamaah yang makmumnya itu sangat panjang. Itu kan belakang-belakangnya kan tidak secara otomatis bisa melihat ke apa karena terhalang oleh shaf depannya. Nah, itu kira-kira alasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ringkasnya bahwasannya menurut Imam Al-Qurtubi sebagai representasi dari mazhab Malikiyah, menghadap kiblat ya bagi yang bisa mengetahui melihat maka hukumnya wajib. Bagi yang tidak bisa karena mungkin jauh, terhalang, tidak tahu, tidak bisa mendapatkan informasi, itu kalau menurut beliau mentarjih yang boleh alias sholatnya wallahu ta'ala. Ya, tapi hukum asalnya adalah semaksimalnya mungkin kita harus menghadap ke kiblat. Ya. Dan sekarang insya Allah masjid-masjid sudah ke sana, walaupun
harus ditaskih ulang tentang sekarang ada nggak tahu di beberapa tempat itu dikasih label bahwa masjid ini sudah sesuai dengan arah kiblat. Yang kedua, dengan teknologi sekarang bisa pakai aplikasi. Ya, jadi pakai Google Map, pakai aplikasi kiblat itu, saya pikir yang paling penting adalah kita harus semaksimalnya untuk sesuai itu. Tentu berbeda dengan kalau kita dalam keadaan ya memang tidak tahu arah atau dalam keadaan kita bepergian naik kendaraan, itu nanti jadi beda lagi. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ya. Jadi kota Madinah di tempat Nabi Muhammad SAW berada itu kiblatnya berarti mengarah ke selatan. Nah, beliau memberikan wejangan ya bahwa apalagi di masa dahulu tidak seperti sekarang ya, masih sulit orang untuk menentukan arah, terbatas ya fasilitasnya, maka beliau menyampaikan ya kiblat itu yang penting ya antara timur dan barat, maksudnya menghadap ke selatan, yang penting menghadap ke selatan ya, tidak ngawur, tidak dia tahu barat timur utara timur selatan barat tapi menghadapnya ke utara, tapi menghadapnya ke barat, menghadapnya ke timur ya. Yang penting dikira-kirakan semampunya ya. Kalau bisa menggunakan aplikasi, gunakan aplikasi. Kalau bisa menggunakan bintang-bintang silahkan digunakan, tetapi yang penting sudah ke arahnya. Tidak harus notok sama, tapi yang penting ada usaha untuk ke sana. Di dalam kitab Muhadzab ya, Abu Ishaq juz 1 halaman 129 130 itu lebih jelas lagi. Yang pertama, fa in kana bi hadratil bait lazimahu atawajuh ila ainiha. Ini sama ya. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, di dalam masjid, ya wajib mengarahkan arah sholatnya itu ke ainul kiblat, ainul Ka'bah ya. Ainul Ka'bah. Wa ilam yakun bi hadratil bait nudirat. Nah, kalau dia sholat di tidak di dalam masjid, maka caranya kita lihat. Wa in arafa al-qiblata shalla ilaiha. Apabila dia tahu arah kiblat, maka cukup ke arah kiblatnya, tidak harus ke arah Ka'bahnya, tapi arahnya, bukan ke Ka'bahnya karena nggak kelihatan. Wa in abara man yakbalu khabaruhu an ilmin ya, qabla qaulihi wala yastahid. Apabila dia tidak tahu arah tapi dikasih tahu oleh seseorang yang kesaksiannya diterima, khabarnya atau kebiasaannya dia nggak pernah bohong, ya dia cukup mengikuti orang tadi, orang yang menunjukkan ke arah kiblat. Sekalipun dia bingung atau nggak yakin ya, tapi kalau orang itu adalah orang baik, orang yang tidak terbiasa berdusta, maka diikuti saja, nggak usah pakai ijtihad. Wa in ra'a maharibal muslimina fi maudhi'in shalla ilaiha wa la yastahid li anna dzalika bi manzilatil khabar. Apabila melihat sekumpulan seseorang sholat, kemudian sekumpulan orang tersebut jamaah tersebut mengarah kepada sesuatu, ya udah tinggal ikut saja. Tidak harus ijtihad mencari arah arah Ka'bah. Wa ilam yakun sayun min dzalika nudirat. Nah, nek tidak ada syarat-syarat di atas, ya dilihat. Wa in kana mimman ya'rifut dalail fa in kana ghaiban an makata istahada fi talabil qiblah. Apabila dia termasuk orang yang pintar gitu ya, mengetahui tadi Ustaz Thayyib mengatakan mengetahui perbintangan ya, maka dia meskipun dia tidak melihat kiblat, maka dia cukup mengikuti arah yang dia yakini kalau dia termasuk orang-orang yang ahli arah mata angin ya, atau bisa jadi arah angin tadi ya, Ustaz Thayyib sudah arah perjalanan matahari, arah matahari atau gunung di sekitarnya yang bisa jadi petunjuk. Fakana lahu ayat kal alimi fil hadisati. Kalau dia tahu tanda-tanda alam tadi, tanda-tanda angin, tanda-tanda gunung, tanda-tanda bintang, maka dia
ya wajib mencari sesuai arah tersebut. Itu secara rinci, tapi secara pokok ya tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Tentu nanti ada beda, kecuali kalau kita dalam perjalanan, karena Rasulullah juga pernah ketika berkendaraan unta juga sesuai dengan arah untanya, nggak usah kanan kiri, nanti sholat apa poco-poco akhirnya nggak jelas ya. Kalau kita kalau kita di puncak misalnya, kita sedang jalannya belok kiri, ya nggak usah kita terus mempertahankan bisnya belok kanan kiri ya. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 115, fa inna ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Jadi di mana saja menghadap itu ada wajah Allah. Artinya ini juga kemaksimalan. Artinya juga bukan berarti nanti bahasan lebih lanjut, kalau kita sedang mau terbang ke Inggris, tiba-tiba kok kita di atas pesawat, padahal kita waktunya sholat, kita nggak usah tengkurap karena Ka'bahnya di bawah kita, jadi sholatnya nggak usah. Artinya ya sesuai dengan wisahnya, sesuai dengan ya kemaksimalan arah itu semuanya. Ya, itu nanti bahasan kedua. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan cukup mewakili dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Nanti kembali lagi dengan pertanyaan berikutnya di El Kalam, Lembaga Konsultasi Agama dan Kajian mengenai Islam.